Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Cia dan Kak Jonathan di Children Group Meeting hari ini. Nah adik-adik di rumah apa kabar nih? tentunya baik dan sukacita dong Kak Cia. Wah bagus-bagus ya. Kira-kira kita mau ngapain ya hari ini Kak Cia? Nah hari ini seperti biasa kita ada berkidung, kita ada mendengarkan firman, dan kita juga ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum itu ada baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya adik-adik. Nah berdoanya ikutin Kak Jonathan ya. Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa, siapkan hati, pikiran, dan kita menyuruh nama Tuhan Yesus 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami kembali berkumpul di CKM ini Tuhan. Kiranya Engkau yang mendapatkan hati kami Tuhan, kian tertuju kepada dirimu Tuhan. Dan Kau dapatkan sikap kami Tuhan, yang ketika kami mendengarkan CKM ini Tuhan, kami dapat fokus akan dirimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan langsung ke videonya. Nah adik-adik, bagaimana nih videonya tadi? Adik-adik sudah hafal belum? Kayaknya belum nih Kak Cia. Nah berarti kita harus ulang sekali lagi gimana adik-adik, oke? Oke. Nah adik-adik, setelah kita berkidung, saatnya kita mendengarkan firman. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pada baik-baik kan ya? Nah, hari ini Kak Prudes mau cerita nih tentang karakter benar. Nah, sebelum cerita, kita doa dulu yuk. Ikutin aku berdoa ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka telinga kami. Tuhan, buka hati kami untuk menerima setiap perkataan-Mu. Membawa kami bertumbuh dalam-Mu. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Amin. Nah, hari ini Kak Prudence mau cerita nih. Hari ini aku mau ceritain ada 2 orang. Nah, sebelum aku cerita, adik-adik masih ingat kan sama Adam dan Hawa? Waktu itu mereka ditipu setan sampai mereka jatuh dalam dosa. Nah, kemudian Allah mencari mereka dan memberikan ke mereka pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Nah, jadi Adam dan Hawa cerita nih ke anak-anaknya kalau mereka perlu mempersembahkan binatang kepada Allah untuk mendapatkan penebusan. Nah, adik-adik, ingat gak nih anaknya Adam dan Hawa namanya siapa? Ada ingat gak? Nah, anaknya Adam dan Hawa banyak ya, tapi di awal itu ada Kain dan Habel. Nah, hari ini aku mau ceritain tentang Habel. Nah, Habel ini kan tadi dikasih tahu kan ya sama orang tuanya kalau mereka perlu mempersembahkan binatang kepada Allah. Nah, jadi Habel kerja nih. Dia kerja sebagai penggembala domba. Waktu itu manusia makannya cuma sayur, mereka nggak makan daging. Nah, Habel dia jadi gembala domba itu bukan buat digedein terus dimakan ya, tapi Habel jadi gembala domba itu untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan supaya Tuhan senang. Nah, di sini kita lihat bahwa Habel adalah orang yang melayani Tuhan.
dia tidak hanya percaya kepada Injil, tapi dia juga melaksanakan Injil dan hidup bagi Injil. Nah, waktu itu dia mempersembahkan kurban. Dia mencari domba yang sulung yang paling baik. Makanya Tuhan senang dengan Habel. Nah, adik-adik, di dunia ini ada dua macam orang. Ada yang melayani dunia, ada yang menggembalakan domba bagi Allah. Nah, orang yang di dunia nih, mereka rajin, mereka semangat melayani dunia, mereka nggak peduli sama Allah. Nah, tapi orang yang menggembalakan domba Allah, mereka orang-orang yang ditebus, mereka dengan setia, mereka dengan benar menggembalakan domba bagi kepuasan Allah. Nah, kita perlu nih menjadi orang yang menggembalakan domba Allah. Nah, tapi bukan berarti kita nggak mau sekolah ya. Kita nggak mau sekolah soalnya kita nggak mau melayani dunia. Kita maunya buat Tuhan aja. Nah, bukan gitu adik-adik. Kita tetap harus sekolah, malah kita harus sekolah sebaik mungkin. Harus kerja keras menjadi yang paling pinter di kelas. Nah, tapi ada tapinya. Tapi apa yang kita lakukan, semua kerja keras kita di sekolah itu harus untuk Tuhan. Itu harus untuk memuaskan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memanggil kita untuk melayani Dia. Maka semua pendidikan kita di sekolah, semuanya kita sembahkan kembali kepada Tuhan. Nah, tadi ada Habel. Nah, aku mau cerita tentang orang yang kedua. Coba adik-adik sekarang lihat ke atas. Ada yang lihat lampu nggak? Nah, lampu itu isinya apa? Isinya listrik ya. Kalau listriknya mati, lampunya juga mati. Nah, siapa sih yang menemukan listrik pada zaman-zaman dulu? Nah, yang menemukan listrik namanya bapak listrik, dia namanya Michael Faraday. Nah, hari ini aku mau cerita nih tentang Faraday ini. Dia yang menemukan listrik. Faraday ini, waktu dia masih kecil, dia dibesarkan di kota London, di Inggris ya. Nah, waktu itu keluarganya adalah keluarga Kristen. Nah, tapi waktu itu ayahnya Faraday itu kurang sehat, sering sakit ya. Jadi mereka akhirnya menjadi miskin, keluarganya jadi miskin. Faraday nggak bisa sekolah lama-lama, dia nggak nyampe 2 tahun udahan sekolahnya. Ya, keluarganya miskin, nggak bisa bayarin sekolah. Nah, waktu itu dia akhirnya bertumbuh besar, udah umur 11 sekarang. Udah 11 tahun, nah dan dia mulai kerja menjadi penjilid buku. Kerjanya itu dia ngejilitin buku. Nah, sambil dia ngejilitin buku, sambil dibaca-baca tuh bukunya sama dia baca-baca bukunya, dan dia suka banget sama ilmu kimia dan listrik. Nah, dari situ kan dia ngejilitin buku, dia baca-baca, dapat banyak ilmu yang nanti akan digunakan di masa depan. Nah, habis itu Faraday tambah gede lagi, akhirnya dia bisa kuliah IPA di yang namanya Royal Institution. Nah, di situ nama gurunya adalah Tuan Humphrey. Dia kuliah di bawah yang namanya Tuan Humphrey. Nah, waktu kuliah, Faraday dia rajin nyatet, rajin belajar. Nah, akhirnya semua catatannya itu sama dia dijadiin buku. Kemudian habis itu ditunjukin ke gurunya. Nih, hasil pembelajaran aku selama ini. Nah, waktu itu gurunya senang. Nah, akhirnya Faraday bisa bantuin gurunya untuk kerja di lab. Faraday kerja di lab, kemudian nyiapin alat-alatnya. Waktu gurunya ngasih kuliah, Faraday juga bantuin di situ ngasih kuliah. Dia ngeperagain hal-hal yang diperlukan. Nah, waktu itu gurunya sampai ngajak Faraday dia ke Eropa selama 6 bulan. Nah, di situ Faraday mendapatkan kesempatan ketemu sama ilmuwan-ilmuwan yang terkenal. Nah, habis ke Eropa tuh 6 bulan, terus akhirnya pulang lagi. Faraday tetap kerja sama gurunya dan malah dia naik jabatan terus sampai akhirnya dia jadi ahli analisis kimia. Udah jadi ahli nih, sampai dia menemukan banyak sekali hal. Dan salah satunya dia menemukan yang namanya elektromagnetik. Itu adalah perpaduan listrik dan magnet. Nah, kenapa sih kok dia bisa menemukan
listrik dan magnet itu bisa disatuin loh, dan akhirnya jadikan kayak listrik yang dilihat hari ini. Nah, kok bisa dia menemukan itu? Karena dia percaya kepada penciptanya, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya bahwa energi magnet dan energi listrik itu asal mulanya sama, sehingga dia bisa menemukan yang namanya elektromagnetik. Nah, Faraday kan sibuk tuh ya, dia belajar terus ke sana ke sini, dia menemukan banyak hal, tapi dia nggak lupa loh ke gereja. Walaupun sibuk dia tetap ke gereja. Nah, di gereja malah dia jadi penatua. Dia bawain firman Tuhan dalam ibadah-ibadah. Dia juga memberikan uangnya ini kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah, waktu itu Faraday ditawarin nih, mau nggak jadi presiden, mau nggak jadi profesor di kimia. Dia nolak, dia nggak mau dia jadi presiden di sekolah dan lain-lain. Nah, akhirnya waktu berjalan, dia udah tua nih sekarang, dia udah mau pensiun. Nah, dia nulis surat perpisahan ke teman-temannya di situ. Nah, tapi adik-adik tahu nggak, di suratnya itu diawali dengan kata-kata ini. Terima kasih kepada Allah pertama-tama untuk semua karunia yang Dia berikan. Wah, luar biasa nggak Faraday? Dia udah menemukan banyak hal, sangat-sangat pintar, tapi ketika menulis surat, dia mengucapkan terima kasih bukan ke gurunya dulu, bukan ke teman-temannya dulu, tapi kepada Tuhan dulu, karena Faraday itu dia sangat mengasihi Tuhan. Nah, jadi kenapa sih Faraday ini dia tadinya miskin, tapi akhirnya dia bisa jadi orang pintar, dia menemukan banyak hal, bahkan dia baik banget ya, dia masih rendah hati. Kenapa? Karena dia mengasihi penciptanya, dia mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, tadi ada 2 orang. Pertama ada Habel, kedua ada Faraday. Nah, mereka adalah orang-orang, mereka nggak cuma percaya kepada Injil, tapi mereka juga melaksanakan gitu. Mereka hidup bagi Injil itu. Nah, hari ini kita juga perlu sama, ya. Bukan berarti kita meninggalkan sekolah, tapi kita sekolah yang terbaik dan kita berikan semuanya kepada Tuhan. Nah, ceritanya sampai sini dulu ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Queen. Nah, adik-adik kan sudah mendengarkan cerita mengenai karakter benar. Melalui cerita tadi, ada 2 tokoh teladan benar yang sudah diceritakan. Siapa aja ya? Kalau adik-adik mendengarkan, adik-adik pasti tahu jawabannya. Sekarang Kak Queen mau kasih pertanyaan untuk adik-adik. Ada 4 pertanyaan, dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang diajarkan oleh Adam dan Hawa kepada anak-anaknya sebagai jalan satu-satunya yang diperkenan Allah? Pertanyaan yang kedua, apakah pekerjaan dari Habel dan apakah tujuan dari pekerjaan Habel? Apakah untuk memperoleh makanan atau untuk memuaskan Allah? Pertanyaan yang ketiga, melalui cerita tadi, selain dari tokoh Habel, siapakah tokoh yang menjadi teladan benar yang hidupnya menurut Allah? Pertanyaan yang keempat, ilmu apakah yang disukainya? Dijawab ya adik-adik bersama mama, papa, atau kakak di rumah. Nah, sekian dulu ya CGM kita pada hari ini. Kak Queen akan menutup melalui doa. Kita menyeru nama Tuhan bersama-sama 3 kali, lalu adik-adik bisa ikut Kak Queen berdoa ya. Kita mulai. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah melaksanakan CGM. Tuhan Yesus, dapatkan kami menjadi anak-anak yang memiliki karakter benar seperti Habel dan Faraday. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi anak-anak yang percaya kepada firman Tuhan
dan melaksanakan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga ajar kami untuk melakukan apa yang memuaskan hati Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengasihi-Mu. Sekian dulu ya adik-adik, sampai jumpa.